A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Di dalam kita menyikapi apa yang kita hadapi selama bertahun-tahun, pengalaman demi pengalaman, kesulitan demi kesulitan. Misalnya kita mengawali sesuatu, belajar, memvideo ngaji kita masih jelek pertama-tama. Lama-kelamaan belajar hanya selfie. Jadi belajar selfie itu butuh kebiasaan. Jadi mengatur kebiasaan. Setelah itu menata pakaian kita. Misalnya pelan-pelan, dulunya hanya belajar yang penting pegang kamera itu benar. Jadi wajah kita sudah bisa masuk ke kamera. Setelah itu menata pakaian. Pakai songkok enggak? Pertama-tama dilihat di selfie bagus pakai songkok misalnya. Ya kita berkembang mulai nol, mulai tidak bisa, sampai kita pertama selfie jelek, kemudian menata rias wajah kita, kemudian bertahap semakin baik. Jadi butuh latihan. Jadi setelah kita berlatih bertahun-tahun, sebenarnya kita mempunyai ilmu yang dapat kita sampaikan kepada orang lain, tetapi untuk riasnya belum, untuk backgroundnya belum, untuk songkoknya belum. Biasanya hanya berlatih mengutarakan. Jadi juga perlu melatih mengutarakan agar kita terbiasa menghadapi diri kita sendiri di layar, supaya kita itu terbiasa dengan gaya kita sendiri. Nanti lama-kelamaan kita perbaiki, akhirnya kita bisa menata rias kita. Nanti di hadapan selfie akan tampil semakin bagus. Pertama-tama PD-nya sudah dapat, belum pernah selfie sudah PD-nya dapat. Lama-kelamaan nyoba upload berhasil, sudah buat email berhasil. Jadi perlu proses mengemban pengetahuan namanya. Ya, setelah proses mengemban pengetahuan adalah mengemban praktikum. Jadi kita bagaimana cara memasukkan suatu tema yang awalnya kita tidak punya unek-unek sama sekali. Kita tidak punya hal-hal khusus yang perlu kita sampaikan. Baca aja bertahun-tahun tidak pernah membaca apa-apa. Jadi kita mengangan-angan apa yang pernah kita hafalkan, kira-kira satu ayat pun. Jadi balighu anni walau ayat, sampaikanlah walaupun itu cuma satu ayat. Belajarnya mulai dari satu ayat, nanti lama-kelamaan 2 ayat, lama-kelamaan 2 jam lah, nggak usah dihitung berapa ayat yang kita bacakan dan kita artikan. Ya, jadi kalau saya mau hanya selfie hafalan gitu saja, nanti penampilan yang nonton merasa kok kurang bagus misalnya. Habis itu penampilan nggak ditata kok ya juga kurang bagus, jadi ada bedanya. Jadi mulai awal saya membuat ya shot yang kadang-kadang bangun tidur lah nggak usah maca, ngaji
dulu pertama memang saya awali dari mulai selfie yang negatif ke positif. Jadi memang sudah saya rancang sejak dahulu, sejak saya tamat kuliah dulu belum ada HP. Tahun 2004 ya. Nanti seandainya ada HP, saya tanpa bantuan orang lain akan selfie ngaji. Tapi saya awali untuk pendidikan ya. Untuk bagi yang penggemar-penggemar saya yang nonton itu, saya awali mulai konten yang negatif. Jadi yang jelek dulu. Jadi orang itu bikin yang rendahan dulu, nanti lama-lama yang berkelas, begitu maksudnya. Jadi mendahulukan belajar, ya, mendahulukan belajar dan mengakhirkan kebenaran. Jadi belajar itu tidak harus diawali dengan kebenaran. Pertama-tama asal aja, misalnya. Lama-kelamaan pegang buku, lama-kelamaan lepas buku, lama-kelamaan memperbaiki tata sikap dan cara kita menyajikan dan menata rias kita agar apa? Menarik perhatian yang nonton. Habis itu apa? Ngolah kalimat. Supaya apa? Supaya tidak monoton. Supaya ada intonasinya, kadang tegang ya, kadang rileks, kadang humor ya. Supaya apa? Supaya orang itu kalau nggak dibikin tegang ya, keadaan capeknya bukan main, habis nyangkul di sawah misalnya ya, habis kerja di kota misalnya di kebun binatang Wonokromo jadi penjaga loket misalnya, tegang, kelihatannya duduk aja begitu ya. Ternyata nggak ada orang datang-datang, kan tegang posisinya, pegang karcis saja gini ya, sambil tangannya cuma digesek-gesekkan ke karcis saja, kan tegang. Habis itu malamnya sama maknya ya, sepulang dari jaga kebun binatang misalnya loh ini ya, disuruh ngaji di rumah, nduk barisa ngaji misalnya gitu, ada ngaji tontonan misalnya. Habis itu kalau yang ngaji langsung humor, anak yang habis paginya tegang, nggak diselipi apa itu namanya, waktu yang tegang beberapa waktu gitu, untuk jaga yang baru datang agak lama, menyesuaikan banyak orang itu, akhirnya juga nggak terhibur, nggak ada yang menemani mereka dalam ketegangan hidupnya. Makanya itu saya setting, saya skenario namanya ya. Awalnya saya ngaji dalil saja gitu. Jadi li utammima makarimal akhlak. Habis itu saya tutup bacaan-bacaan Al-Quran yang saya hafal saja. Jadi nggak apa-apa belajar. Nanti kalau sudah begitu disusun. Sudah bisa lah selfie, sudah bisa disusun akhirnya. Mengambil, mempelajari isi Al-Quran. Ya, hari ini ayat apa kira-kira temanya disesuaikan, nanti ditambahi fikih apa gitu ya. Jadi diintonasi supaya apa? Dalam waktu 2 jam itu penuh terisi pembicaraan tanpa tanya jawab misalnya. Tegang 2 jam dikasih tegang seperti orang membeli materi pelajaran. Habis itu humor, tanya jawab. Ya ada waktu rileks, nggak ngomong, nunggu jawaban ke audien gitu ya. Caranya ini, cara ngaji itu awalnya begitu. Biarpun di pondok dulu begitu, bangun tidur ya, dibangunkan, habis itu disuruh ganti pakaian, habis itu sarungan, ya sarung itu keluar gitu sambil lari gitu ya, disuruh duduk di bangku-bangku gitu, ya di meja-meja, habis itu ngumpul disiapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, begitu menyiapkannya anak ngaji ya, ya habis itu diisi sama yang menyiapkan. Selamat sore anak-anak kalian semua, saya ucapkan selamat datang
menjadi murid baru di pondok ini. Begitu ya caranya. Dulu saya pernah mendapat pendidikan seperti itu, habis itu belajar ceramah ya. Jadi bangun tidur disuruh belajar ceramah. Bagaimana itu? Tanpa persiapan ya, tanpa belajar dulu, tanpa dikasih tahu, namanya diorientasi. Habis itu dipanggil ke depan satu, misalnya saya. Habis itu saya bangun tidur ini ngomong apa ya. Jadi saya Bismillahirrahmanirrahim, perkenalkan nama saya. Saya perkenalkan nama saya, akhirnya saya membaca doa, memperkenalkan doa kepada teman-teman bahwa setiap kehidupan kita bila kita awali dengan doa akan afdol. Nah, begitu. Teman-teman sebelum saya bacakan doanya itu bertanya, sama banyak yang ngacung tangan. Tolong jangan diteruskan, Pak Ustadz dulu apa? Saya mau tanya apa arti kata afdol, kata teman-teman yang di belakang tanya, yang di tengah-tengah, ya, di pinggir, sama-sama masih kecil dulu ya. Jadi gurauan. Saya habis itu nerangkan arti kata afdol dulu. Dari afdol itu jika kita contohkan itu dalam kata afdol zikri. Jadi sebaik-baik kita ingat, mengingat, yaitu mengingat kepada Allah. Jadi afdol itu adalah kata-kata sebaik-baik dalam bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Jadi itu jika kita mengingat kepada Allah, maka kita lanjutkan sebelum mengerjakan sesuatu harus berdoa. Berdoa dulu, membaca Bismillahirrahmanirrahim, menyebut asma Allah dan memuji Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lalu kita berdoa seraya menundukkan kepala kita sejenak, barang 2 detik atau 1 menit. Habis itu kita tegakkan kepala kita dan membaca amin alhamdulillahirabbil alamin. Dan untuk teman-teman kali ini di sore ini ya, kita belajar ceramah, dan ceramah yang akan saya buat pada sore hari ini yaitu tentang memperkenalkan diri. Di dalam Islam kita dianjurkan untuk saling berkenalan kepada sesama kaum Islam. Tujuannya apa? Untuk mempererat persahabatan, untuk saling mengenal. Supaya apa? Supaya kita menjadi umat Islam yang seutuhnya, yaitu umat Islam yang benar-benar berakhlakul karimah, yang saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Untuk sore ini mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Allah setelah bangun tidur mendapatkan rezeki yang banyak. Agar apa? Kita keesokan harinya menjadi orang yang cukup, menjadi orang yang tidak merugi, dan menjadi orang yang penuh rasa syukur, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan mudah-mudahan di sore hari ini kita menjadi orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis itu teman-teman tepuk tangan. Habis tepuk tangan, lalu saya berizin kepada sang pemimpin belajar. Jadi saya kira sudah cukup dan saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis itu saya izin, Pak boleh duduk? Boleh duduk. Habis itu teman yang lain dipersilakan maju lagi. Habis itu sampai selesai semua teman dikasih tugas belajar ceramah. Jadi pentingnya berani. Pertama, beraninya sudah, selfie-nya belum pernah. Habis itu beraninya sudah, belum mandi. Hafal sudah tapi belum mandi. Jadi menempatkan waktu itu penting. Jadi hafal iya, mandi iya, jadi macak juga sudah iya, gitu maksudnya. Jadi biasanya terus akhirnya ada yang usul,
Pak, bagaimana kalau ngajinya ceramah diubah habis isya? Soalnya teman-teman belum semuanya mandi, pada mandi. Terus, untuk apa? Kata gurunya. Wong belajar ceramah aja kok harus mandi. Nanti jaga nih Pak Ustadz. Kalau nanti lama-lama kita gede nanti ada HP. Jadi kalau mau ngaji selfie, kita sudah mandi dan pakai baju bagus. Setelah itu penampilan kita sudah oke. Ya bagus, akhirnya tepuk tangan semuanya gitu. Jadi belajar menyatukan ide itu perlu. Belajar mensatukan pandangan itu perlu karena apa? Mempunyai dasar kita berdasarkan satu pegangan buku pedoman, yaitu pedoman kita Kitabul Karim dan Kitabus Sunnatullah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kitab panduan ceramah yang mencontohkan kita bagaimana membuat kalimat mulai mengawali ya, mulai memberikan kata-kata sambutan sampai mengisi tema yang mau kita sampaikan sehingga menutup kajian kita dan berpamitan. Itu yang penting. Jadi setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kadang-kadang kalau kita tidak kita persiapkan, karena ceramah itu bukan hanya ibadah wajib, ibadah mengisi kegiatan waktu agar waktu ini terpuji di hadapan Allah dan kita apa? Menjadi insan yang penuh berkah nantinya. Jadi perlu kita persiapkan apa isinya nanti kira-kira nyatet dulu, ya baca-baca dulu temanya ini apa, milih-milih tema ya. Setelah kita milih-milih tema, kita catat di buku catatan. Habis itu isinya kita ambilkan dari buku, banyak ya bukunya. Kalau kiai itu bukunya 1 jilid tebal, ada 2 jilid, ada 4 jilid ya gitu ya. Milih, jadi kalau temanya ini di halaman ini buku ini di halaman ini, buku ini di halaman ini, dan kita persiapkan waktunya untuk berapa jam, kira-kira 2 jam. Sekitar kita bagi 2 jam itu dibagi 2 1 jam, 1 jam dibagi 2 30 menit, 30 menit dibagi 2 15 menit. Jadi setelah 15 menit sekali kira-kira kita rancang, kita bacakan dalil begitu. Jadi selama 2 jam kita perlu membacakan berapa dalil? Ini pertanyaannya. Jadi kita harus pilih kalimat berapa nantinya begitu. Jadi kalau 2 jam berarti 8 dalil. Ya enggak ada Pak tema ini 8 dalil. Makanya itu kita tambahi bagaimana? Kalau enggak ada temanya, enggak ada dalil di dalam temanya itu, kita tambahi isi. Isi apa? Cerita misalnya. Yang berkaitan atau yang tidak berkaitan. Boleh, asalkan nanti setelah itu ganti acara yang lain setelah 2 jam. Itu tujuannya apa? Mendidik santri-santri di pondok agar tahu memanage waktu, mengisi waktu di kalangannya sendiri. Nanti di pondok saja saya beraninya, boleh. Asalkan pernah, berarti sudah mengantongi pengalaman mampu membuat tema ceramah. Dan itulah tujuan kita persiapkannya waktu dan tema dan isi serta intonasi skenario yang kita buat supaya menjadi isian kegiatan yang membahagiakan dan penuh berkah. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.